Oke teman-teman, kita ulang lagi. Ini kejadian bersyarat ya. Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Pertama kita buat dulu. Kalau ada P peluang A garis miring B, artinya apa? Peluang A terjadi setelah B. Atau P peluang B garis miring A, maka peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A. Buat notasinya seperti ini. Rumusan probabilitasnya adalah P peluang A atau B sama dengan peluang A intersection B dibagi dengan peluang B. Tapi kalau dibalik, peluang B garis miring A berarti peluang B terjadi setelah kejadian A. Rumusnya sama, P di atasnya sama, P peluang intersection A dengan B dibagi dengan A, gitu ya. Harus diperhatikan ya teman-teman ya, bahwa peluang A dan B itu tidak sama dengan peluang B dengan A. Kita lihat contohnya seperti ini. Peluang Rania kita kasih dengan kode A. Pergi belanja sendiri 0,65, 65%. Peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang mereka pergi belanja berdua adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dulu. Pembahasannya kalian buat dulu deskriptifnya supaya lebih gampang ya. Untuk step-stepnya lebih jelas. Peluang Rania pergi belanja sendiri, berarti Rania tadi A, buat peluang A sama dengan 0,65. Lalu peluang Tania pergi belanja sendiri, peluang B, Tania diilustrasikan atau divariabelkan sebagai B, maka 0,8. Peluang Rania atau Tania pergi belanja, duanya sama-sama pergi belanja adalah P A union B sebesar 0,90. Ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk berikutnya apa? Kita cari dari sini teman-teman ya. PAB-nya nih, P intersection B-nya. Oke. Kita cari. PA intersection B didapat dari P peluang A union B itu didapat dari peluang A ditambah peluang B. Tadi dia ada di awal ya. Peluang A tambah peluang B dikurang dengan peluang A intersection B. Oke. Ini kayak cetak 2 kali ya. Oke, ini sama ya. Maka kita masukkan saja teman-teman. Peluang A berapa? Ini 0,65 ditambah 0,80 yang peluang B atau si Tania dikurang dengan peluang A union B. Berapa peluangnya tadi? Yang 0,9, yang belanja bareng-bareng 0,90. Maka kalau kita jumlahkan lalu dikurangi 0,9, maka kita dapatkan ini. Ya, kita mendapatkan probabilitas 0,55 atau 55%. Oke ya. Maka kita dapatkan P A intersection B adalah 0,55. Setelah ini apa? Belum selesai ya. Lalu ditanya, peluang Rania pergi belanja jika Tania telah pergi belanja dulu. Kan ini sebenarnya pertanyaannya teman-teman ya. Berapa peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja dulu? Nah, berarti apa? Adalah peluang A dengan syarat B. Formulanya seperti apa ini? P peluang A garis miring B, rumusnya tadi udah kita bahas di awal. Maka P garis miring B peluang A B sama dengan P A intersection B dibagi dengan ini ya. Berarti kita pakai yang mana teman-teman? Nah ini. Nah ini kan peluang AB. Maka ini seharusnya gini ya. Dibuat sebaris, harusnya P B gini. Tapi sama saja. Nah gitu. Kita bagi berarti udah dapat kita tadi peluang A intersection B nya mana? Ini kan tadi dapat nih. Nah ini yang harus kita cari dulu. 0,55. Berarti 0,55 dibagi dengan 0,80. Kita dapatkan 0,69.
Berarti peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja dahulu adalah 0,69%. Probabilitasnya 69%, teman-teman. Jadi ya, teman-teman gini ya. Dibuat dulu dengan bahasa deskripsi dulu. Nah, buat PA-nya, PB-nya, lalu P, A, union B-nya. Lalu cari yang ini. Peluang A, intersection B-nya. Baru yang terakhir, cari dengan rumus kejadian bersyarat. Apakah PAB atau PBA? Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Aman? Saya lanjut ya teman-teman ya. Aman Pak, boleh Pak. Kejadian bebas. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Tadi sini adalah bersyarat, ini bebas. Kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumusan probabilitasnya adalah gini. Peluang A intersection B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, so simple ya. Contoh, pada percobaan pengetosan dua buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Bebas teman-teman, tidak terikat. Dadu pertama ya silakan saja, dadu kedua silakan saja gitu kan ya. Oke, kita jawab sekarang. Dadu memiliki 6 mata, sehingga N semestanya berapa nih? 6. Ya. Misalkan A dikatakan genap ya. Genap, angka genap berarti ada 2, 4, 6. Ganjil 1, 3, 5. Misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama, maka kita buat himpunan A yang akan muncul angka genap adalah 2, 4, 6. Artinya 2, 4, 6 ini ada berapa? Ada 3 elemen di dalamnya. Himpunan A mempunyai 3 elemen, maka kita buat N A sama dengan 3 gitu ya. Atau peluang A juga boleh, ini ya P ya. Nah ini N atau P di sini boleh. Kita buat P saja ya. P sama dengan 3. Yang B juga sama. B itu adalah ganjil. Maka angka ganjil adalah pada kedua. Oh sorry teman-teman, ganjil prima ya. Ini ganjil prima. Ganjil prima berarti 1 nggak termasuk di dalamnya. Prima itu 2 juga termasuk, tapi 2 tidak termasuk bilangan ganjil prima. Yang ganjil prima adalah 3 dan 5. Maka peluang B-nya adalah 2. Ini PB-nya adalah 2. Jadi kita sudah dapat PA-nya 3, PB-nya 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kita masukkan. Berarti apa? PA-nya berapa? 3. Nih, 3. Ya ini. Oke. Lalu perhatikan teman-teman di sini kenapa 3/6? Karena 3 tuh Pak dari munculnya angka genap pada dadu pertama, Ya, terus 2, 4, kalau 6. 6 jumlah dari dadunya Pak. Oke, Kan ada 6 ya. mata. Semestanya ya ada 6 ya. Iya Pak, betul Pak. Nah ini 6. Berarti adalah 3/6 dikali dengan 2/6. PB-nya berapa? 2 dibagi dengan 6. 3/6 kali 2/6 adalah 6/6 ya. Oh sorry, 6/36. Jadi 1/6. Nah ini, kalau kejadian bebas tinggal dikalikan saja seperti ini teman-teman. Saya dapat. Oke, kita lanjut lagi dulu. Udah setengah 9 ya. Permutasi. Pernah belajar di matematika diskrit nggak? Pernah Bang. Ayo, saya ngajar Pernah loh. Pak. Saya ngajar ya. Oke, Pernah, Pak. permutasi. Ada permutasi dan komunikasi teman-teman. Itu termasuk probabilitas juga. Suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Artinya, kalau kalian berbicara tentang permutasi, pengurutannya harus dipikirkan, atau pengurutan itu merupakan elemen terpenting teman-teman. Tapi kalau kombinasi tidak. Kalau saya ingin memilih ketua RT dan RW, itu permutasi atau kombinasi? Kombinasi Pak. Kombinasi Pak. Benar nggak? Kalau saya ingin pilih RW dengan wakilnya, permutasi Kombinasi itu Pak.
Ah, Kombinasi, Pak. kombinasi berarti saya nggak urutannya diabaikan nggak apa-apa gitu. Ya nggak boleh dong. Saya tadi bilang memilih RW dan wakilnya. Kalau saya punya A dan B, pertanyaannya si A siapa ini? Calon apa? Calon ketua RW. Ya, B-nya. Wakil, Pak. Boleh nggak saya balik B jadi A? Enggak, Pak. Nah, Nggak teman-teman, boleh. Nggak bisa, Pak. kalau tidak boleh, maka itu adalah permutasi. Permutasi. Gitu. Tapi kalau saya memilih 3 orang wakil yang saya ikutkan olimpiade dari kelas ini, itu permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Kombinasi, Kombinasi. karena saya nggak perlu urutannya, nggak perlu. Kombinasi, Pak. Iya, Yang Pak. penting saya Betul, ambil Pak. 3, paham ya? Paham, Pak. Paham. Ya, gitu. Diingat Paham, lagi, Pak. ya. Rumusnya seperti ini, pernah kita pelajari, adalah XPM sama dengan M faktorial dibagi dengan M dikurang X faktorial. M elemennya, X adalah kejadiannya. Saya mengulas sedikit saja nih. Contoh, suatu mempunyai, ini suatu, anggaplah ya, suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Ya, suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. 10 rencana investasi ini misalnya A, B, C, D, teman-teman, tidak boleh terbalik. Maksudnya itu, direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. A, B, C, atau D. Gitu ya, tidak boleh terbalik ya teman-teman ya. Ada berapa carakah? Karena ini merupakan tidak boleh terbalik investasinya, maka ini dianggap sebagai permutasi. Rumusnya ini masukin saja. M-nya 10, X-nya 5. Ya. M-nya adalah kan elemennya berapa? Ada 10. Kejadiannya berapa? 5. Maka rumusnya X-nya 5P10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 5 faktorial. Ini adalah M kurang X. Nah, berarti apa? 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ya kan? Berarti yang 5 faktorial dicoret. Nah, tinggal yang 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6. Maka kita bisa mendapatkan 30.240 cara. Ingat ya teman-teman ya, permutasi dan kombinasi bedanya di situ. Kalau permutasi harus melihat urutannya, tapi kombinasi tidak. Oke ya, lanjut kombinasi. Nah, Jadilah mengerin satu. kalau kombinasi 65. apa? Pengurutan 63. penting. Oke ya. Ada calon 5 ketua RT. Katakan teman-teman ya, ketua RT ya, ketua RT nih. Ada wakilnya. 5 calon ketua RT. Bagaimana cara memilih 2 calon? Ya tinggal ambil 2 dari 5 saja kan? Betul nggak? Boleh kebalik-balik nggak teman-teman? Boleh, Pak. Ya itu, berarti kombinasi. Boleh, Pak. Kalau ketua dan calon itu nggak bisa. Tapi kalau hanya ketua RT ambil 2 dari 5 bebas, maka itulah kombinasi. Berarti M-nya adalah 5, kejadiannya adalah 2. Jawabnya adalah kombinasinya seperti ini. M faktorial, M-nya 5, 5 faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan M kurang X faktorial. 2 faktorial dikali dengan 5 kurang 2 faktorial. Rumusnya ini. Hasilnya adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini adalah dari sini. Maka kita dapatkan 5 faktorial, tinggal dicoret ya. 3 faktornya dicoret. Nah ini 3 faktorial ada di sini. Nah gitu. Ini coret, ini coret. 3 faktorial. Maka 5 kali 4 dibagi dengan 2 kali 1 berarti dapat 10 cara. Saya hanya mengulang lagi waktu matematika diskrit. Tapi yang paling penting adalah kalian hafal rumusnya, permutasi dan kombinasi. Lalu apa yang menjadi dasar syarat utama permutasi dan kombinasi? Saya masuk pada teorema Bayes, teman-teman. Merupakan salah satu pengaplikasian dari aturan perkalian dalam konsep probabilitas. Aturan perkalian dalam probabilitas itu teorema Bayes. Kejadian yang digunakan dalam aturan perkalian adalah kejadian yang bersyarat. Nah, kita singgung tadi di awal. Dikembangkan secara luas dalam statistik inferensia. Teorema ini dikemukakan oleh Reverend Thomas Bayes pada abad ke-18. Rumusnya seperti ini.
peluang A atau B sama dengan yang tadi ya, teman-teman ya, masih ingat ya? Karena Iya Pak, ini masih Pak. Masih kalau ingat peluang A Pak. atau B, seperti ini. Contoh soal. 3 orang mahasiswa dicalonkan menjadi ketua himpunan. Peluang A terpilih sebesar 30%, peluang B dan C terpilih masing-masing, peluang B adalah 50% dan peluang C adalah 20%. Jika A terpilih, maka peluang menaikkan iuran keanggotaan sebesar 80%. Jadi kalau si A terpilih, katanya iuran keanggotaan naik 80%. Kalau si B terpilih atau C yang terpilih, peluangnya adalah sebesar ini. Kalau B terpilih, maka nilai iuran keanggotaan naik 10%, tapi kalau C yang terpilih, maka terpilih adalah kenaikan 40%. Masalahnya, jika dalam beberapa minggu telah terjadi pemilihan dan diketahui iuran keanggotaan sudah naik nih, udah terjadi pemilihan ternyata iuran keanggotaan sudah naik, maka tentukan peluang C yang terpilih menjadi ketua himpunan. Ini kan A, B, C sama-sama naik ya teman-teman ya, sama-sama naik nih. Tetapi katanya sudah terjadi pemilihan. Tentukan peluang C yang terpilih menjadi ketua himpunan. Gunakan teorema Bayes misalnya gitu. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Yang pertama kita susun dulu teman-teman ya, peluang A ini ya. Nah, langkah pertama adalah tentukan probabilitas ABC-nya dulu. Ini soal yang tadi. Saya crop di sini. Oke. Yang warna biru adalah jawabannya nih. Tentukan probabilitas ABC. PA adalah peluang A terpilih, itu adalah 0,3. Dari tadi ya, dari soal ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini A. Peluang B adalah 0,5, peluang C adalah 0,2. Diambil dari soal semua. Oke. Menentukan probabilitas ABC sudah. Sekarang tentukan probabilitas kenaikan ABC. Tadi probabilitas terpilih, sekarang probabilitas kenaikan iuran. Ini saya buat yang warna merah. Ya. Tapi sebelum saya buat warna merah, saya kasih dulu teman-teman supaya tidak bingung. Peluang naik nih ya, PN peluang naik, PTN peluang iuran tidak naik. Nah, sekarang yang B ini, poin B ini yang merah ini jawabannya. Artinya kita baca ini peluang naik si calon A gitu ya. PN garis miring A berarti peluang kenaikan iuran untuk calon A. PN garis A. Peluang iuran naik jika A terpilih berapa? 0,8. Dari mana teman-teman? Dari sini. Ya, oke. Jika A terpilih maka peluang menaikkan iuran adalah 80% ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk B berapa? B itu adalah 10%. B 0,1. Lalu yang C-nya adalah 0,4, 40% ini. Sampai sini dipahami? Bisa? Bisa kok. Oke ya, tentukan probabilitas ABC dulu, lalu peluangkan tentang kemungkinan kenaikannya. Dan nih warna biru dan warna merah. Kita lanjut lagi. Sekarang apa masalahnya? Peluangnya sudah naik, ya, iuran kenaikan sudah terjadi. Sekarang peluang siapa yang terpilih nih, A, B atau C? Nah, berikutnya langkah kedua. Tentukan probabilitas naik atau tidaknya iuran ABC. Kita buat teman-teman simpulnya di sini. Ini sama seperti pohon keputusan ya. PA ini artinya peluang kenaikannya, betul ya? Terpilih teman-teman. Peluang A terpilih 30%. Kalau si A terpilih 0,3, B terpilih 0,5%, 5%, ini adalah 0,2. Peluang A terpilih 0,3, peluang B 0,5, peluang C 0,2. Nah, dari peluang A ini kan pasti ada naik dan tidak naik. Nah, dari cabang A ini si calon A ini peluang naiknya berapa? 0,8%. Kalau tidak naiknya berapa? Ya tinggal kamu kurangkan saja kan. Si A 0,8. Tidak naiknya berapa? Ya kurangin saja. 0,1 kurang 0,8 berarti dapat 0,2. Dikurangkan ya. Ini sekarang peluang B terpilih 0,5. Nah, sekarang berapa peluang naiknya si B? 0,1. Yang dari sini. Tidak naiknya berapa? Ya kurangin saja. Gitu ya. 1 dikurang 0,1 dapat 0,9. Lalu yang C, terpilih C, naiknya berapa? 0,4 dari sini.
Lalu tidak naiknya berapa? Dikurang saja 1 dikurang 0,4, 0,6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak, ya. bisa Nah, Pak. sekarang kita lihat dari sudah sini, sekarang kita buat kesimpulan teman-teman. PA P intersection N artinya peluang A dikali dengan PNA. Sudah dapat, A-nya sudah dapat nih. 0,3 dikali dengan 0,8. Dapat 0,24. Selesai yang A. Ya, oh sorry, ini yang A, yang naiknya 0,24, yang tidak naiknya apa? Peluang A terpilih dan peluang tidak naik kalau A terpilih. 0,3 dikali 0,2 di sini. Dapat 0,06. Begitu seterusnya teman-teman. Untuk B, peluang B naik dan tidak naik, peluang C naik dan tidak naik. Ya, maka kita dapatkan semua ini nilai-nilainya. Ini si B naik, B tidak naik. Ini C naik. Oh sorry, ini C naik. Ini C tidak naik. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita lihat langkah ketiga. Mencari probabilitas, ini pertanyaannya teman-teman. Mencari probabilitas si terpilih C kalau iuran sudah naik. Ternyata si iuran sudah naik. Ini ya, masalahnya ini. Maka jawabnya apa? Ini. Peluang C naik, teman-teman. Artinya peluang C irisan N atau intersection N dibagi dengan N. Ini sudah ada tadi kan? Apa ini dapatnya dari mana ini? Nah, ini adalah ini, kita balikan lagi. Lalu peluang naik itu ini. Peluang naik ini kok jadi 3? Iya dong. Kalian jumlahkan semua peluang naik untuk A, peluang naik untuk B, dan peluang naik untuk C. Ya. Kan ingat, yang dipilih adalah C. Maka kita dapat C intersection N-nya berapa? 0,8 kan? Nah, ini 0,08 dibagi dengan peluang naik A 0,24, peluang naik B 0,05, dan peluang naik C adalah 0,08. Kalau kita bagi 0,08 dibagi dengan sekian, jumlahkan, maka kita dapatkan 0,216. Jadi apa ini jawabannya? Nah, ini 0,216. Tuh. Nah, teman-teman, latihan 3 ya. Nanti latihan soal 1 dan ada 2. Nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan minggu depan ya. Tulis tangan ya teman-teman ya. Okay. Siap Pak. Ya, latihan soalnya 1 ini sama seperti ini teman. Ini gunakan yang Bayers ini. Ya, modelnya kayak gini. Tinggal kalian lihat latihan soalnya, kerjakan soal 1. Lalu soal 2 seperti ini. Sama. Ya. Pakai Bayers Pak. Ya,